Assalamualaikum, halo anak-anak. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat juga mengikuti pembelajaran walaupun masih belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pernafasan manusia, yaitu pada subpokok bahasan tentang mekanisme pernafasan. Oke, mekanisme berarti cara kerja. Jadi, mekanisme pernafasan adalah bagaimana cara kerja ketika manusia bernafas. Nah, ketika kalian bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau yang biasa disebut dengan inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi. Jadi kalian ingat, kalau menghirup itu adalah inspirasi atau inhalasi. Kalau menghembuskan berarti ekspirasi atau ekshalasi. Nah, pada saat kedua proses tersebut berlangsung, terjadilah pertukaran udara di atmosfer dengan di paru-paru, yaitu di bagian alveolus. Pada saat melakukan pernafasan, ada kerjasama yang terjadi pada bagian tubuh kita, yaitu di antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Ada yang tahu nggak diafragma apa? Ya, diafragma adalah suatu otot yang letaknya ada di antara rongga dada dan rongga perut. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, manusia melakukan dua jenis pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada, dan yang kedua adalah pernafasan perut. Ketika melakukan pernafasan dada, saat menarik nafas atau saat menghirup udara, otot tulang rusuk akan berkontraksi atau akan naik. Dan pada saat menghembuskan nafas atau saat mengeluarkan udara, otot antar tulang rusuknya akan berelaksasi atau turun. Nah, pada pernafasan perut, ketika kita menghirup udara atau menarik nafas, maka perut akan sedikit membuncit. Nah, pada saat itulah diafragma juga sedang berkontraksi. Nah, pada saat menghembuskan nafas atau saat mengeluarkan udara, maka perut akan kembali ke posisi normal. Begitu juga dengan otot diafragmanya. Otot diafragmanya akan kembali berelaksasi seperti semula. Nah, dengan kata lain, ketika kita melakukan pernafasan dada, maka kita bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Nah, ketika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, maka kita sedang melakukan pernafasan perut. Baik, sekarang kita akan mengurutkan bagaimana mekanisme pernafasan dada pada saat inspirasi atau pada saat kita menghirup udara atau pada saat kita mengambil nafas. Yang pertama yang terjadi adalah otot antar tulang rusuknya akan terangkat atau berkontraksi. Kemudian rongga dada akan membesar, paru-paru juga akan mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil sehingga udara yang dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk mekanisme pernafasan dada saat ekspirasi atau saat menghembuskan udara, yaitu
otot antar tulang rusuknya akan berelaksasi atau akan turun, kemudian rongga dada akan kembali normal, dan paru-paru juga akan mengempis. Sehingga tekanan udara di dalam paru-parunya akan membesar dan udara akan keluar dari paru-paru. Sekarang kita beralih ke mekanisme inspirasi pernafasan perut. Ternyata yang membedakan adalah hanya otot yang bekerjanya. Kalau pada mekanisme inspirasi pernafasan dada, otot yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuknya. Nah, ketika di pernafasan perut, otot yang berkontraksi adalah otot diafragma. Kemudian, rongga dada akan membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil, dan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Untuk mekanisme ekspirasi pada pernafasan perut, otot yang berelaksasi adalah otot diafragma. Nah, otot diafragma ini ketika berelaksasi, dia akan bergerak naik. Kemudian, rongga dada akan mengecil, paru-paru juga akan mengempis, dan tekanan udara di dalam paru-paru akan membesar sehingga udara dari dalam akan keluar. Oke, untuk memudahkan kalian menghafal, perhatikan keyword atau kata kunci dalam setiap mekanismenya. Ketika kalian menemukan mekanisme pernafasan dada, berarti di situ otot yang digunakan adalah otot antar tulang rusuk. Ketika kalian menemukan mekanisme pernafasan perut, berarti otot yang dipakai adalah otot diafragma. Dan ketika ada kata inspirasi, berarti di situ ototnya berkontraksi. Kalau ada ekspirasi, berarti ototnya relaksasi. Nah, untuk bagian paru-paru, ketika inspirasi, misalnya ketika paru-paru mengembang, maka tekanan udaranya akan mengecil. Jadi kebalikannya. Kalau pada ekspirasi, ketika paru-parunya mengempis, berarti tekanan udara di dalam paru-parunya akan membesar. Jadi kebalikannya ya, kalau paru-paru dan tekanan itu berbanding terbalik. Mudah diingat kan? Demikianlah pembahasan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.